Hai listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Dan ini adalah menawarkan sebuah sudut pandang, sebuah pemikiran yang menurut saya itu penting. Dan menurut bintang tamu saya hari ini juga penting. Kita akan ngobrol langsung dengan beliau yang pasti nggak mungkin nggak tahu, nggak perlu dikenalin lagi. Kalian pasti udah menikmati lagu-lagunya. Langsung kita panggil ya, Endah Widya Stuti. Yeah, hai. Oh my God. Terima Endah. kasih banyak aku diundang di sini. Aduh, terima kasih banyak udah meluangin waktu, Endah. Beneran. Iya, saya itu Seneng penggemar loh. Aku tuh penggemar loh. Apaan? Dari dulu. Oh Aku iya. yang penggemar kamu. Maksud aku gini, Yeah. you are one of the the most dedicated person to knowledge. Yes. To You too. knowledge gitu. Wah, You menurut too. gue. Jadi gue sangat senang banget. I feel honored to be here and I have this conversation with you. So, thank you so much for inviting me. Thank you. I feel honored you are here right now di The Yeah. Indra Aziz Show. Nah, Yes. gue udah lama nih pengen ngajak lo ngobrol. Jadi di podcast ini tuh gue sering sharing ke teman-teman listeners tentang gimana sih kita menjelajahi dunia musik. Yang ada yang bilang dunia musik kejam, ada yang bilang dunia musik tuh seru kayak gitu. Tapi the idea yang baru aja gue tawarkan ke teman-teman pendengar adalah kenapa penting sih nulis lagu sendiri. Nah, lo tuh dari awal selalu gue jadikan percontohan buat semua murid-murid gue, semua orang-orang anak muda yang gue temui. Lo mesti lihat tuh Endah dari awalnya gimana sampai dia bisa jadi kayak sekarang. Dan lo juga sekarang memiliki komunitas songwriting, coba kurang gokil apa? Gitu. Nah, Kan jadi mungkin terinspirasi sama lo itu. bisa aja. Beneran. Nah, jadi hal pertama mungkin yang gue ingin tanyain ke lo adalah menurut lo penting apa enggak sih buat seorang singer atau seorang musisi deh in general ya untuk punya materi sendiri? Ya, kalau dibilang penting, kalau perspektif gue pribadi penting ya. Karena kayak gue yakin banget setiap orang pasti punya potensi untuk bisa mengkompos atau mengarrange atau apapun itu. Kan yang namanya karya sendiri itu kan nggak harus benar-benar, aku nggak tahu ya, setiap orang kayak punya tempatnya sendiri-sendiri. Tapi aku yakin bahwa setiap orang tuh memiliki potensi untuk itu. Dan menurut aku penting karena sometimes itu yang akan menjadi motivasi kita untuk punya step dalam kita mau ngapain lagi gitu sih sebenarnya. Iya, jadi kalau tapi akhirnya kembali ke pilihan orang masing-masing ya. Maksudnya ada yang emang karena cuma hobi aja dan aku cuma suka bawain lagu orang atau misalnya cuma suka segala macam nggak apa-apa juga gitu. Tapi my personally gitu ya, kalau aku pribadi menganggap itu juga cukup penting. Kalau begitu kan tadi lo bilang ini merupakan pilihan ya, Nda ya. Iya. Dan lo bilang menurut lo ini cukup penting. Bahkan lo sampai punya ngumpulin komunitas songwriting. Berarti pentingnya bukan penting doang nih, Nda, buat lo nih. Iya, bener sih. Nah, kenapa lo ngajak anak-anak ini, teman-teman ini untuk kumpul dan nulis lagu gitu? Kenapa? Karena buatku ya, menulis lagu tuh punya banyak sekali manfaat, Ziz. Jadi dia tuh nggak hanya, maksudnya mungkin kalau orang gambaran bikin lagu, aku pengen bikin lagu hits, terkenal di mana-mana segala macam itu ya. Atau misalnya nanti dapat royalti, nanti bisa beli rumah apa segala macam. I mean itu sangat part kecil banget dari fungsi menulis lagu itu gitu. Oke. Iya, karena kadang-kadang suka dengar nggak sih kalau misalnya zaman dulu ya gitu, misalnya orang tua kita kan kadang-kadang suka nyanyiin kita Nina Bobo gitu, Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit. Kadang-kadang nyokap gue tuh suka iseng, digigit pak kucing gitu kan. Itu kan sebenarnya udah part of songwriting ya, Betul. Dan itu membawa satu excitement, satu kreativitas, satu apapun itu gitu. Dan menurutku part terkecil itu ya, bagaimana cara kita mengeluarkan kreativitas kita dalam musik, proses dan pendalaman itu sebenarnya yang penting. Jadi banyak banget layer yang akan kita temui ketika kita menulis lagu. Baik itu layer secara internal, kayak ternyata ada
maksudnya kita susah gitu untuk mengatakan perasaan pada orang lain, atau susah berekspresi, pengen marah, pengen segala macem. Tapi ketika itu bisa dikeluarkan dalam bentuk menulis dengan kata-kata terserah mau eksplisit apapun segala, aku nggak pernah membatasi gitu. Karena emang itulah fungsinya gitu, bisa mengeluarkan hal-hal yang memang itu membuatmu tertekan, but then through music or through songwriting itu bisa keluar. Itu salah satu fungsinya. Mungkin itu lebih ke ekspresi. Kalau yang tadi mungkin orang tua kasih anaknya Nina Bobo segala macam, itu memancing kreativitas ya anaknya. Emang digigit apa nih, itu ada proses kreativitas juga. And then ada proses sosial. Iya, ketika misalnya dari membuat lagu kita bisa berkolaborasi. Kamu bisa bikin melodinya, bisa kamu bisa main gitar, and then there's a social apa ibaratnya impact from the process gitu. Terus kemudian juga kadang-kadang dengan kita mendengarkan, kalau ini juga menarik. Ketika kita mendengarkan lagu otentik dari orang lain, atau misalnya karya original gitu ya, maksudnya dia emang bikin lirik sendiri. Kadang-kadang kita jadi tahu gitu apa sih keresahannya gitu. Dan when we connect to each other through that gitu, kita bisa merasa jadi lebih mengenal satu dengan yang lain melalui karyanya gitu. Dan banyak banget so many ideas yang ya kalau royalty misalnya nanti lagunya dibawain siapa, it's just a little part of the function or the benefits from songwriting gitu, karena itu banyak banget sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang ingin aku kasih tahu ke teman-teman semuanya, penyanyi atau misalnya siapapun instrumentalis gitu, bahwa nulis lagu tuh it's so fun. So you have to enjoy it gitu. Itu sih sebenarnya. Gue sangat terharu dan bahagia ketika lo menaruh royalti dan segala macam tuh di akhir penjabaran lo kayak, dan lo menekankan sebuah ada connection, ada social impact di sana. Itu menjadikan songwriting ini menjadi sesuatu yang sebetulnya orang tuh suka nggak nganggap sepenting, orang pernah ngelihatnya ke royaltinya dulu segala macam. Sementara lo sebagai orang yang berpengalaman sejak dulu lo nulis, lo menaruh itu di paling belakang, dan itu merupakan sebuah inspirasi dan sangat menarik banget. Nah gini lo kan bermain musik itu dari kecil. Gue kayak taunya tuh lo udah jago main gitar dari SMA tuh udah jago main gitar gitu. Tapi sejak kapan lo lalu menemukan bahwa gue tuh nulis gitu? Sejak kapan sih Waktu itu sebenarnya karena almarhum nyokap. Aziz pernah ketemu kan ya sama almarhum nyokap ya. Dan you are one of my her favorite friend of mine gitu. Ya nyokap tuh sebenarnya apa kabar Aziz selalu gitu. Iya, jadi nyokap itu. Jadi gue tuh kan banyak banget belajar Aziz ya, belajar jazz, belajar blues, belajar klasik, belajar semua tuh gue belajar. Semua orkestra di lahap. Iya. Zaman dulu lah ya, pokoknya zaman dulu. Nah, sampai suatu hari aku tuh bilang sama nyokap, "Mah, aku tuh musisi kayak apa ya, karena aku mainin semuanya, aku main blues, aku ngeblues banget, aku main jazz, aku ngejazz banget, tapi aku tuh nggak tahu aku tuh musisi kayak apa." Dan mama tuh bilang, "Kalau kamu mau tahu kamu seperti apa ya kamu bikin lagumu sendiri." Wow, nyokap bilang gitu? Yes, nyokap bilang gitu, dan itu gue SMA. Wow, oke. Ya, jadi di situ gue ngerasa kayak, oh my god gitu, iya ya, gue kenapa nggak pernah mencoba membuat lagu gue sendiri. Dan ya sejak itu akhirnya gue jadi mencoba nulis. Jadi gue dulu pernah nulis komposisi, ada yang jazz banget, ada yang blues, ada yang apa, maksudnya ya udah nulis aja gitu. Dan emang it's a very good implementation of knowledge yang atau excitement yang pada saat itu lu dapatkan kan gitu. Jadi ya waktu gue bikin belajar blues 12 bar form, akhirnya gue bikin lagu, pernah gue nulis lagu, akhirnya gue udah dikasih untuk nyokap gue gitu. Pokoknya banyak hal deh, dan nyokap sih yang bilang itu. Jadi if you want to know yourself, gitu, your music, your interest or anything, then just write your own composition. I mean, gila. Simple. Ini penting Kenapa Soalnya gini banyak banget ya penyanyi muda yang nanya ke gue gini, "Mas, gimana sih caranya gue nemuin karakter atau gue biasa nyanyi di kafe sampai gue nggak tahu gue tuh siapa, gue tuh penyanyi yang kayak gimana?" Well, that's it, that's your answer right there, gitu kan. Nah, sekarang korelasinya dengan karir Endah Endresa nih. Yang gue tahu dulu adalah ketika lo awal membentuk dengan Resa, lo main di berbagai gig, lo bawa CD lo, segala macam, itu dulu lagu sendiri semua, Pernah nggak lagu orang? Lagu sendiri? Nah, kalau untuk rekaman,
gue tuh udah mulai rekaman sama band sebenarnya sebelum sama Resa ya. Jadi pernah juga rekaman sama Grey dulu, bandnya Doni Sujoyo zaman dulu yang ngerok itu dari SMP. Akhirnya SMA itu Ya. gue coba bikin Oh my musik God. rock. Iya, jadi sorry ya guys, ini sekalian nostalgia. Jadi aku dan Aziz tuh Nostalgia ya. udah bersahabat dari sejak kita SMA dan ya Yes. circle teman kita kayak misalnya Titi Betul. Rajo, Padma, terus Ya. Doni Sunjoyo, ada Dion Jana Pria yang sekarang udah pada jadi guru-guru musik yang hebat-hebat. Itu adalah teman-teman kami gitu ya. So, Iya. jadi dulu aku ngeband band rock sama Doni itu juga udah bikin lagu. So, jadi memang sebenarnya kalau untuk motivasi untuk kayak merekam lagu sendiri itu dari dulu memang udah ada. Jadi memang kalau nge-cover lagu orang itu memang untuk kepentingan ketika kita reguler di kafe. Betul. Atau misalnya ketika kita emang pada saat itu misalnya ya namanya ngeband ya kan emang belum langsung yuk ngeband ketemu terus bikin lagu sendiri. Jadi untuk nyamain chemistry, kita bawain lagu apa nih, lagu Mr. Big atau lagu apa gitu kan yang kita suka, latihan dan kemudian kita main gitu. Tapi kalau motivasi merekamnya secara mimpi gitu ya, gue tuh memang pengen gimana supaya bisa membawakan lagu sendiri gitu dari dulu sebenarnya. Iya, berarti seorang band atau musisi itu kalaupun dia menulis lagu sendiri bukan berarti dia nggak boleh cover lagu orang karena kan memang ada fungsinya juga ya, Ndah ya. Oh iya dong, aku tidak pernah ibaratnya mendiskreditkan siapapun yang membawakan lagu orang, mengcover lagu orang karena buat aku itu penting. Penting untuk referensi, penting untuk untuk membangun kreativitas juga kan kadang-kadang kalau kita cuman mengcover persis sama oke ya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang when we are to the next level, if you get new knowledge gitu ya, kamu kan pengen mengembangkan itu. Jadi kamu mengcover itu dengan aransemen yang berbeda, dengan kreativitas yang berbeda misalnya. So itu bagus sebagai tahapan belajar kan ini ya tahapan piramida learning itu kan ada yang paling bawah tuh imitation kan. Kalau kita lihat segitiga gitu, yang paling bawah dia adalah imitating. And then yang tengah itu adalah creating, yang paling atas itu kan innovating. Ya, jadi sebenarnya itu ada di ibaratnya ya di segitiga atau di tahapan kita untuk belajar sesuatu itu ada di situ gitu. Jadi nggak apa-apa menurut aku itu bagus banget kalau mau cover. Apa waktu itu impact-nya Endah and Resa ketika sudah mulai rilis lagu sendiri? Mungkin sebelumnya awal-awal belum ya, awal-awal masih ngeband di berbagai macam gig, kayak misalkan main kawinan nggak dulu? Iya dong, iya banget, main banget. Wedding, cafe gitu ya. Nah, terus impact-nya untuk kalian, untuk lo, ketika lo udah mulai rekam lagu sendiri dan merilisnya, impact-nya gimana, Ndah? It's a beautiful journey of mine. I mean, kita tuh nggak pernah tahu kemana karya kita akan membawa kita. Karena aku sama Mas Esa kita independen dari awal, kita tidak terikat label, kita bekerja sama dengan label Independent The Majors yang mana kita selalu berembuk dan merundingkan bagaimana musik ini akan kita perkenalkan ke masyarakat dengan cara-cara yang buat kami berdua tuh organik gitu, natural gitu. Jadi memang kita tuh ibaratnya ya emang bikin lagu tuh karena memang kita seneng gitu dan nothing tulus pada saat itu sih sebenarnya gitu. Jadi impact-nya adalah kami tuh sebenarnya setahun, mungkin hampir setahun lah ketika kami rilis album pertama Nowhere to Go 2009 lewat The Majors, itu sebenarnya kami masih main reguler. Karena memang jujur aja waktu itu kami harus sebenarnya kan tujuan kami main di cafe dan segala macam itu kan untuk menghidupi keluarga gitu. Jadi waktu itu juga Resa sebenarnya di semester akhir kuliah dia harus membayar uangnya sendiri, membayar keluarganya, adiknya gitu ya. So there's an economy reason why kita bermain reguler, weddingan segala macam gitu. Dan kita seneng gitu. We love music. Mau apapun itu bentuknya, we love it. Cuman memang ternyata ketika kita main reguler dan sudah keluar album, tiba-tiba kok permintaan interview mulai banyak. Dan kita memang rajin sih, maksudnya kayak misalnya ketika kita udah keluar album tuh selalu kita mainin di tengah-tengah di mana kita mainin. Iya, selalu dimainin gitu. Jadi emang rajin terus sudah gitu kita juga selalu bawa. Jadi ketika ada orang datang ke kafe itu gitu ya, kita selalu kayak promosi terus ada yang beli kayak gitu. Maksudnya emang selalu rajin aja because I mean like jadi kita punya karya sendiri loh gitu. Betul. Bentuknya masih CD ya. Sekarang mungkin udah bisa langsung kasih link Spotify or anything gitu. Jadi waktu itu tuh emang kita bawa dan orang bisa langsung beli.
Iya, tapi gue Jadi juga kebayang, tapi gue juga kebayang gini ya, lo sebagai musisi yang main lagu semacam, tapi lo ketika akhirnya lo bilang, gue juga punya ini nih, itu ada rasa kebanggaan nggak sih, Nda? itu banget sih. Maksudnya, gila. Maksudnya apa ya? Ketika lu bisa menunjukkan kayak, itu kan kayak identity card gitu loh. Kayak apa sih, Ya, semacam profiling, semacam ini loh yang bisa kita lakukan ya, in the studio. Or this is our ideas. ya. This is our concept. Jadi makanya aku sama saya satu kali nyiapin album itu selalu konseptual kan. Karena Hmm. we put everything, the energy, the creativity itu di situ secara visual, secara musik, secara sound, semuanya. Dan sepanjang kita bermain, kita selalu mempromosikan itu. Dan di tengah-tengah tiba-tiba kita merasa jadwal kita udah nggak memungkinkan untuk main reguler. Wah. Iya, jadwalnya tuh Iya. lebih kan. Aku nyadar karena aku yang pegang telepon waktu itu. Kita belum punya manajer. Kita tuh baru punya manajer tuh di pertengahan album pertama keluar gitu. Jadi tiba-tiba kok jadwal interview banyak dan itu selalu bentrok dengan jadwal reguler kita, dan kita selalu mengetengahkan dan kita selalu memprioritaskan jadwal interview karena buat kami itu penting untuk untuk melebarkan suara kami ke banyak orang gitu ya. Jadi emang reguler akhirnya kita pindah hari waktu itu. Terus kita mau interview dulu lah. Atau kadang-kadang bisa nggak mainnya dimundurin jadi pulang interview ke situ. Pokoknya gimana caranya, pokoknya ketika ada panggilan yang itu tujuannya adalah amplified our own music, itu selalu kita prioritasin. Gitu. Dan akhirnya tuh nggak kepegang sih. Tiba-tiba banyak gig, tiba-tiba banyak pensi, tiba-tiba ini kok bisa kayak gini. So it's so excited dan apa ya, dan sangat menyenangkan pada saat itu gitu. Aduh. Gimana, lo inget nggak, Nda? Rasanya waktu lo manggung terus orang-orang ikut singelong sama lagu lo? Itu gue masih ingat sekali momennya Aziz, karena jujur aja, karena kita tuh terlalu banyak nge-cover ya. Dari tahun, mungkin kalau aku sama Reza dari tahun 2004 sampai 2009, kita masih main di cafe itu, kita masih nge-cover lagu orang. Jadi di atas panggung, itu kalau misalnya kita diajak, biasanya kan karena kalau yang di cafe itu kadang-kadang klien yang melihat itu yang biasanya bikin acara pameran, entah pameran mobil, pameran make up, atau mana di mall gitu ya. Dan mereka kan ngelihat represent kita adalah, oh dia bagus nih mainin lagu ini, asik nih ya, yuk gitu. Jadi kita nggak bisa mainin lagu sendiri secara utuh kan. Jadi sekitar 80% itu lagu orang, diselipin lagu kita 20%. Gitu, persentasenya segitu. Gue masih ingat banget ketika gue diundang di gedung Rumentang Siang di Bandung, acara Oz Radio. I still remember that moment. Gitu. Ketika aku diundang main di sana sebagai Endah Hendresa, dan aku cuma bawain 5 lagu seingat aku, dan aku cuma bawain cover song 2 lagu, dan jadi kan ibaratnya udah naik nih dari yang 80% nih tiba-tiba udah mulai 60-40 ya hitungannya ya. Jadi lebih banyak lagu sendiri. Dan kemudian di situ tuh orang semua nyanyi lagunya, orang sing along, dan it feels like oh my god. Aku nggak mengira orang, bahkan yang aku bawain mungkin bukan yang populer, maksudnya bukan track yang sering diputar di radio gitu. I still remember that moment di mana orang-orang sangat appreciate dan apa ya, dan sejak itu aku udah mulai bisa mengeliminasi insekuritas terhadap ini orang mau nggak ya dengerin lagu sendiri gitu ya. Itu tuh udah mulai ku eliminasi. Jadi kayak yang tadinya 80-20 jadi 70-30, terus kemudian ini 30 nih ini ya lagu sendirinya ya, terus kemudian jadi 50-50, terus kemudian udah mulai berkurang, dan sekarang totally aku udah nggak pernah, maksudnya jarang banget kalau nggak request yang gimana, dan kalau misalnya emang yang minta aku nge-cover mau bayar ngurus semuanya, dan aku bawain lagu orang gitu. Jadi sekarang totally I'm so proud with my own songs and my works gitu. Iya, nice. Ada poin penting tadi yang gue tangkap, bahwa Endah lo bilang kayak, ya gue sampai bisa ngelewatin insecurity tadi. Nah, itu juga salah satu hal yang menghambat banyak orang untuk mulai nulis, nah. Betul. Nah, berarti maksud gue dengan lo aja mesti ngelewatin itu untuk bisa mengikis rasa insecure lo. Berarti itu hal yang wajar dong, ya kan? Buat orang-orang yang baru mau mulai gitu, insecure. Dan lo, nah sekarang ini, gue yakin saat orang-orang mendengarkan obrolan kita, mereka langsung menggebu-gebu nih, dah. Oke, gue mau mulai nulis. Tapi mereka bingung, mulai dari mana ya gue? Kalau lo di komunitas yang lo bina gitu, biasanya lo
ngajak teman-teman tuh ngapain sih, Nah? Tulis aja. Tulis Just aja? write. Yes, just write anything. Just kayak ngobrol gitu. Jadi kalau aku di komunitas songwritingku, biasanya aku akan selalu tanya, oke, siapa yang punya lagu? Atau bahkan ada yang, Mbak, aku belum pernah bikin lagu. Oke, tulis sekarang, kadang-kadang gue tungguin. Oh, oke. Jadi kayak oke, kayak gimana, so what's your ideas, terus kemudian kita kadang-kadang sama teman-teman yang lain tuh, ini kayaknya chordnya kesini enak, jadi kayak ada apa ya, itu yang asiknya ada komunitas, ada temen ya, partnership gitu, kayak akhirnya kita kayak, oh ini asik lagi idenya, ini bisa taruh lirik seperti ini gitu. Atau benar-benar kadang-kadang memang misalnya dia tiba-tiba pegang gitar, and then aku suruh dia nggak usah cari liriknya, coba melodi lagunya aja dulu dia humming, dan ternyata bisa, ya udah that's it gitu. Jadi memang sebenarnya semua orang tuh, aku tuh yakin banget, semua orang tuh bisa. Karena kita tuh dari kecil, orang Indonesia ya terutama, itu musikal banget. Kita selalu kalau dari kecil dininaboboin, kita tuh selalu dekat dengan culture-culture yang sangat penuh dengan bunyi-bunyian ya. Musik gitu. Yeah. Jadi sebenarnya pun kalau misalnya kita bikin lagu dan itu misalnya terdengar, apalagi yang baru-baru awal bikin ya, kok kayak lagunya ini, itu nggak apa-apa banget. Because that's the step gitu. That's the step ketika kita ngerasa, oh kok ini mirip ini ya. Ya iyalah, karena kan kita dulu dengerin A, B, C, D dan semuanya tuh numpuk, dan ketika kita nulis, ya otomatis akan recall. Aku ingat kata-kata Victor Wooten, Aziz. Victor Wooten basis Amerika ya. Aku juga kadang-kadang suka sekali dengan wisdom-wisdomnya. Musik itu kan kayak bahasa ya. Music is like language. Yang mana ketika kita belajar bahasa, itu kan kita dengerin dan kemudian kita kan keluarin gitu ya. Kita ngomong secara natural. Gitu. Demikian juga sebenarnya dengan lagu. Kita dengerin. Kemudian kita keluar. Kalau misalnya sebagai penyanyi mungkin nyanyiin lagu itu. But then ketika kita belajar nulis lagu, it's the same like when we learn language and then we talk. We have conversation. Or we write something. Atau kita pidato. We create something, right? Dan itu kan pasti ada reference dari mana, ada apa, segala macam. It's the same thing. Jadi nulis lagu tuh kayak gitu. So don't be insecure, ngerasa ketika nulis lagu, tapi kayaknya mirip ini, mirip itu. Nggak apa-apa, selesaiin aja dulu. It's okay. Wow. Gitu. Sebuah encouragement yang gue rasa penting didengar buat teman-teman yang lagi dengerin nih. Nah, selalu muncul pertanyaan gini, Ndah. Tapi Kak, aku nggak main alat musik. Nah, di komunitas lo ada nggak yang kayak gitu? Ada banget. Dan justru malah gue pernah ngasih PR ke mereka, bikin lagu, jangan pegang alat. Jangan pegang alat? Iya. Alasannya apa? Because we already have it. Our voice. Wow, Edna, I love you dah. Ya nggak sih? Maksudnya apalagi zamannya, aku tuh inget banget diuro-uroin sama nyokap ya, bahasa Jawa gitu. Wonten malih teladan prayogi satria kang nagari alengka sangkumpo karnorane. Siapa sih yang paham itu cerita tentang apa sih? Bahasa Jawa, aku masih kecil tapi enak banget ya. Gue tepuk tangan dulu. Tapi uro-uro gitu dengerin. Dan itu aku udah kecil banget, dan I still remember the notes, the pentatonic ya gitu ya. Dan itu ternyata bisa enak banget gitu. Jadi you can sing, making music, write song even without any instrument, because we already have it. We are so lucky because we have our vocal cords to sing. The melody inside our head kan gitu. Wow, very important insight dari Anda ya. Ini semoga yang lagi dengerin sekarang nih, sambil dengerin sambil cari-cari kertas dan pulpen mau siap-siap mau nulis. Karena ya mulai aja ya nggak sih, tulis gitu loh. Tulis aja, just write it, dan nggak perlu punya ekspektasi apapun. Oke, nggak pernah punya ekspektasi apapun. Apa yang lo maksud dengan itu, Nah? Just write anything. You can write anything you see, or you watch, or you listen to. Kayak misalnya misalnya tiba-tiba di sini, aku bertemu teman lama, Indra Aziz, penyanyi favorit, like that. Itu langsung jadi lagu baru tuh ya? Iya. Luar biasa. Iya, maksud aku tuh apa ya? Atau misalnya dengan nada yang tiba-tiba kamu ingat, misalnya lagu Twinkle Twinkle Little Star gitu. Di sini ku sendiri melihat warna-warni, misalnya. I don't know. Itu kan sebenarnya udah jadi satu lagu baru. Jadi you can, maksudnya aku ini, itu kenapa aku bikin Songwriting Club adalah ketika kamu bisa nyanyi
lagu sambil mandi, atau misalnya lagi naik sepeda atau naik motor terus tiba-tiba humming lagunya siapa. Dan naik level sedikit to your creativity. Creativity means to create. So why don't you ketika kamu di kamar mandi, then you start to humming anything you want to hum. Just any kind of random melodies or random lyrics or anything. Just what you see or what you feel. Jadi biasakan songwriting is a part of your activities juga gitu. Itu butuh untuk membiasakan diri ya, Ndah ya. Iya, membiasakan diri and then to respond. Karena buat aku kind of art, seniman gitu ya, seniman dimanapun atau dalam bentuk apapun, mereka tuh kan punya kejelian dalam merespon apa yang mereka rasa, apa yang mereka lihat. Dengan kita sering latihan seperti ini gitu, akhirnya akan mudah sekali untuk mendapatkan ide. Gitu. Mendapatkan sensitif terhadap sesuatu, lihat apa, resah, jadi sebuah karya. Sebenarnya kan itu. Itulah fungsi lagu, fungsi seni yang menurut aku sangat kontekstual, yang sangat diperlukan di masyarakat ini. Gitu. So itu akan akan membuatmu kaya karena kamu menjadi lebih sensitif, menjadi lebih respon terhadap sesuatu gitu. Dan kita ngeresponnya enggak dengan nge-tweet atau bikin status ya, tapi kita dengan nggak sih, tapi dengan karya gitu. Iya. Itu keren banget. Keren. Wow, ya kan? Iya. Ya maksud gue ini jadinya jadi sesuatu yang deep lagi dibanding sekedar lagu dijual dapat royalty. It's a lot deeper than that. It's a lot deeper. That's why I make the community to open to open mind gitu, untuk melihat bahwa dimensi menulis lagu itu tidak hanya sekadar economical or industrial factors gitu. Tapi dia punya banyak banget layer yang dia tuh bisa membuat hidupmu tuh jadi lebih dinamis dan wah, gue bisa begini ya. Dan membawa ke sebuah pertemanan, membawa ke sebuah sensitivitas atau membawa sebuah kreativitas, gerbang kreativitas yang lebih jauh lagi gitu. Iya. Wow. Keren banget lah. Nah, ini sekarang gue mungkin udah ngebayangin kalau teman-teman yang ngedengar, mereka sudah menggebu-gebu. Mereka sudah dapat tips dari lo gimana untuk memulai. Mulai aja, tulis aja, lawan insecurity itu. Jadi kan ini kebiasaan. Lalu oke lah, untuk masalah teknis, gue minta ke semua yang denger, lo belajar cara rekam diri lo sendiri, lo belajar pakai komputer, cara ngerekam musik gitu kan. Katakanlah mereka sudah melakukan hal itu. Mereka udah bikin musiknya mungkin dengan kolaborasi dengan teman yang main gitar misalnya, udah direkam lagunya. And then what? Nah, maksud gue, lo selama ini, lo pernah kerjasama dengan label juga, tapi lo juga ada beberapa yang lo rilis sendiri gitu. Lo ada tips gak sih buat mereka? Mereka mesti cari kemana nih untuk gue bisa lagunya ada di Spotify gitu? Oke. Kita harus menyadari tujuan dari kita bikin lagu. Nah, itu dulu. So what's the purpose of making that music? Ketika purpose-nya adalah ini akan ada hasil dari ekonomi misalnya. Ini akan kita upload di Spotify, berarti ada uang-uangan nih, gitu ya. Itu hal yang harus kita perhitungkan, of course. Berarti we are going to go to the industry. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang terkait dengan itu, mendingan di clearance dulu. Di clearance itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah supaya misalnya kamu bikin lagu itu sama siapa yang main musik, apa segala macam. Kamu misalnya yang tadinya cuma minta tolong sama mereka iseng-iseng, tapi karena misalnya ketika dia di Spotify atau dimanapun, ketika dia menjadi satu bentuk ekonomi, ada menghasilkan uang, kamu harus, kalau menurut aku ya, supaya ini karena penting banget, karena semua pertemanan atau kerjasama tuh bisa rusak gara-gara duit ya. Itu harus di clearance dulu. Jadi gimana nih segala macam. Itu bisa dengan casual, maksudnya paling surat perjanjian yang kamu tulis sendiri gitu ya. Pokoknya nanti lo akan dapet segini. Pokoknya sebisa mungkin diomongin dan jangan gak enakan. Jangan gak enakan, catat ya. Jangan gak enakan ya. Pokoknya aku selalu begitu. Selalu mencoba untuk memisahkan mana yang emang ini this is a friendship or apa hal yang misalnya yang aku siapin emang ini is non-commercial use. Kalau ini non-commercial use, aku akan komit di situ, ini nggak akan aku komersialin. Gitu. Jadi purpose itu harus jelas dulu dari awal. Ketika dia turning into something yang commercial, then you have to think about it. Itu supaya enak di depan. Jadi itu ya, jadi kalian harus tahu purpose-nya. Kalau misalnya purpose-nya untuk misalnya charity atau misalnya pokoknya gue pengen senang-senang, apa segala macam, gue nggak mikirin duitnya, then you have to stick with that. Oke. Gitu.
Terus kemudian ketika dia berubah menjadi something yang komersial, entah dari sini tiba-tiba berubah atau misalnya tiba-tiba ada lagu baru yang tujuan ke sini, clearance dulu. Dah, itu nomor 1 ya, clearance di rights. Oke. Kemudian yang kedua adalah sekarang kan sangat mudah sekali ya untuk upload di Spotify atau misalnya di segala macam itu melalui agregator. Jadi agregator itu bisa sebutannya kayak distributor digital ya. Dia yang jadi dia kayak satu platform di website yang bisa kamu submit lagumu di situ, kayak masukin, pilih cover, terus kemudian dia yang akan mengurus persebarannya ke banyak toko digital. Ya, seperti itu. Tentu saja harus berbayar. Ada yang berbayar, ada yang enggak, atau aku gimana, tapi macam-macam agregator itu beda-beda. Tapi yang aku sarankan sebenarnya yang paling mudah adalah sebelum kita misalnya terlalu jauh untuk mikir sana ya, kalau yang masih nyoba-nyoba apa segala macam, sebar aja memang ke platform yang kira-kira orang easy to reach gitu. Ya mungkin bisa dengan Spotify segala macam, tapi misalnya dengan YouTube gitu, tanpa orang subscribe dan orang bisa cari gitu ya. YouTube itu menurut aku juga sangat membantu, karena orang mungkin nggak perlu akses, subscribe segala macam, bisa bagi linknya dan orang bisa langsung respon dari situ, bisa lihat tuh bagaimana sih respon orang dan segala macam gitu. Dan gratis pula kan, dia tidak berbayar untuk memasukkan di situ. Atau misalnya bisa SoundCloud. Atau misalnya just as simple di social mediamu. Dan jadi itu, sorry. Dan itu orang itu nggak perlu takut, aduh nanti lagu saya dijiplak gimana Kak? Ya sebenarnya kalau secara hak moral, lagu itu kalau misalnya kamu punya semua datanya kapan dia ditulis atau segala macam, itu kan biasanya ada di hard disk ya, dan itu biasanya data itu tidak akan pernah bohong. And then ya itu sudah bisa menjadi barang bukti yang kuat. Bahwa itu lagu original kita. Iya, bahwa itu adalah lagu original kita gitu. Jadi sebenarnya dia sudah melekat ya namanya. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang jiplak, kamu bisa misalnya di pengadilan gitu, bisa melampirkan bukti-buktinya, ada hard disknya. Makanya sebenarnya filing itu sangat penting. Kalau kalian rekaman di studio, kalian kalau bisa harus minta tuh semua file masternya. Iya, jadi jangan ditinggal di studio aja, tapi diminta dan kalian bawa pulang, di drop di hard disk kalian dan dijaga baik-baik gitu. Jadi sebenarnya hak moral itu melekat. Kalau mau cara yang paling tradisional yang sepertinya ini masih berlaku gitu ya, misalnya kalian nge-burn itu semua ke dalam satu CD, kemudian kalian tulis juga misalnya lirik, partitur apa segala macam, terus kemudian kalian masukkan ke amplop, kalian kirimkan lewat pos tapi ke alamat kalian sendiri, dan dengan begitu kan ada cap pos gitu ya, ada tanggalnya biasanya, dan kemudian jangan dibuka begitu kamu terima. Suatu hari ketika ada gugatan atau apa, itu juga bisa menjadi barang bukti yang sah. Itu cara tradisional, tapi sebenarnya kan intinya ketika ada menggugat karya itu seberapa besar sih kamu punya bukti bahwa ini karyamu, ya that's it kan sebenarnya. Dan harusnya di sekarang ini harusnya lebih mudah ketika kita memang mendata semuanya. Betul. Nah, jadi harapannya gini ya, ketika teman-teman udah mau semangat nulis lagu nih, yang gitu-gitu mah jangan khawatir dulu deh. Jangan khawatir dulu, maksud aku gini, makanya itu kayak justru ketakutan itu yang akan membuat kamu tidak berkembang. Nah. Dan kalau aku pribadi ya, ini katanya siapa ya? Katanya Saleh Hussein. Saleh Hussein, dia gitarisnya White Shoes and the Couples Company. Dia pernah, kadang-kadang kan dia suka ngelontarin ide-ide yang cemerlang atau gimana gitu ya, konseptual. Dan aku tuh selalu bilang, lu tuh ide lu gila-gila lu gak takut ide lu dicolong? Dia bilang, ambil aja, aku bisa bikin lagi. That's simple. I mean, it's like, lagi pula itu keren banget. Kenapa kan? Apa? Oh iya, kemudian kata Ale, kalau udah kayak gitu bikin lagi reverse-nya. Gitu. Jadi karena reverse-nya, jadi kayak bikin lagi, lu kan udah bikin gitu, ya aku akan bikin begini. Iya. Karena sebenarnya kan gitu aja. Jadi maksudnya ide itu kan selalu berkembang ya. So jangan terlalu takut gitu, takut sehingga dia membatasi lo untuk gue jadi nggak bisa ini itu gitu. Makanya sebenarnya seru kalau misalnya kita punya komunitas atau misalnya kita punya klub atau
misalnya pertemanan yang ngomongnya tuh soal itu karya, ide apa ya buat kreatif apa segala macam. Kebayangkan orang-orang yang selalu berkumpul di situ, mereka kan nggak pernah takut untuk brainstorm. Nanti jangan-jangan ide gue diambil sama teman gue, nggak ada gitu. Dan itu yang bikin mereka terus kreatif gitu. Iya. Wah, ini penting banget ini. Aduh, semoga podcast ini banyak yang dengerin karena banyak insight yang sangat-sangat menarik. Oke, kita udah ngomongin masalah aspek teknisnya ya kayak tadi Nda. Dan itu sebetulnya nggak bisa nyusul. Yang penting lagunya dulu nih ada nih kalau mikirin. Benar. Dulu ya nggak mulai-mulai. Di masa sekarang ini kita sekarang kan juga sedang mengalami yang namanya pandemi ini kan. Nah, gue ngerasa untuk musisi akan lebih apa ya? Lebih mudah baginya ketika dia sudah punya si aset berupa karya tadi Nda. Gue ngebayangin ketika si musisi udah punya aset berupa lagu, ada royalti segala macam dibanding mereka yang ya selama ini cuman main lagu orang aja, somehow berasa banget jadinya impact-nya ketika lo punya lagu sama enggak gitu loh. Ya nggak sih? Kalau gue sih ngerasa gitu. Kalau pandangan lo gimana dah? Aku jujur aja terbantu banget juga dengan itu. Apalagi mungkin master rekaman kita semua yang punya. Jadi kita memang benar-benar mendapatkan bagian yang cukup besar untuk lagu-lagu kami gitu ya. Jadi semua master juga nulis lagu kita juga yang nyiptain sendiri. Meskipun juga produksi juga akhirnya kita sendiri yang harus investment. But anyway, sebenarnya ada dua kali ya yang sangat berpengaruh di pandemi ini yang bisa membuat kita survive. The very first is a creativity, and the second one is knowledge. Atau mungkin itu bisa linear barengan. Jadi kalau misalnya memang kita berbekal dua ini, sebenarnya kita bisa survive di mungkin kalau misalnya kita bicara secara besar di istilahnya apa ya, di spesies atau di era ini, di kebudayaan ini, di culture ini gitu. Karena itu sebenarnya yang berharga gitu, yang bisa membuat kita terus berkembang dan kita bisa kayak cari any kind of trick dan tetap bisa sharing our knowledge or experience gitu ya ke banyak orang. Itu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya dua itu justru malah kesempatan yang bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin memang belum sempat punya karya, but you have knowledge, kamu bisa ngajar, kamu bisa punya sharing pengalamanmu dan kamu bikin any kind of curriculum yang menarik atau segala macam ya. Balik lagi kreativitas itu ya. Itu aku rasa bisa sebenarnya dilakukan. Jadi jangan sedih misalnya kayak, aduh di masa pandemi ini aku nggak punya karya, kayaknya aku terlambat. No, it's not too late. Okay. Iya, jadi justru malah kamu bisa mulai menata kembali semua gitu ya. Apa ya yang sebenarnya harus bisa dilakukan. Dan menurut aku bisa start from knowledge. Apa yang kamu punya sekarang? What kind of knowledge and experience you have now? Dan bisa berangkat dari situ gitu. Nice. Gitu. Dan kemudian dan kemudian bisa create something. I don't know. Inspirasi banget ini, Nda. Ya semoga, semoga buat teman-teman listeners yang lagi dengerin percakapan ini juga langsung menggebu-gebu semangatnya, langsung bangkit. Mungkin ada yang lagi terpuruk ya dengerin ini. Langsung punya semangat untuk bikin karya, apapun deh, lagu, apapun deh pokoknya ya, dengan kreativitas kita. Bener banget, iya Aziz. Aduh, tapi memang benar sih Aziz. Sebenarnya juga nggak harus misalnya sudah sekian lama bermusik aku cuma punya satu lagu, nggak usah berpikir gitu juga, it's okay. Yang penting adalah di setiap waktu, di setiap saat kita bermusik gitu. Di setiap saat kita bermusik. Apakah itu lagu kita atau lagu orang gitu. Tapi memang ketika kita punya lagu sendiri, you will never know ada kejutan apa esok hari. Wow. Itu keren banget karena I feel it dan aku sudah merasakan itu melalui karya-karya aku gitu. Dan sebenarnya sebelum 2009 When You Love Someone itu sebenarnya udah diciptakan dari 2004. Hah? Serius? Yes, itu lagu pertama aku dan Reza. Oh my God, oke. Yang ciptakan bareng tahun 2004. Tapi untuk supaya orang-orang bisa dengerin secara luas itu 2009. Jadi lagu itu sebenarnya dan sampai sekarang berarti lagunya udah usianya 16 tahun. Wow. Dan kalau dilihat dari grafik streaming, cuman orang kayaknya puternya cuman itu doang. Wah. Sama liburan ini ya, kayak lagu-lagu yang lain mungkin nggak terlalu gimana gitu ya secara angka, tapi maksudnya jumlah streaming gitu. Dan menurut aku kayak berarti kan lagu itu udah lama banget gitu, maksudnya dari 2004, kemudian aku rilis di album CD baru 2009, kemudian sampai sekarang orang masih suka. I mean
Jadi maksudnya, dan sekarang aku tetap ngeluarin album gitu dengan aku tidak peduli oke, apakah ini nanti orang suka apa enggak, pokoknya bikin aja, yang penting adalah bikin dan bikin gitu. Bikin. Iya, karena ya itu yang aku suka sama Reza. We love to make music, we love to produce something, we love to bringing our creativity through something new gitu. Apalagi yang menarik ketika kita bikin lagu adalah secara tidak sadar kita menerapkan apa yang kita pelajari selama ini dalam sebuah komposisi itu. Iya. Itu jadi kayak ada up level gitu. Iya, benar. Terus bergerak ya. By the way, ngomong soal terus bergerak, kemarin lu bikin apa sama Vira? Oh iya, nah ini juga menarik sih sebenarnya. Jadi kemarin album Endah Rasa yang terakhir itu 2019, Regenerate. Kemudian pas pandemi kami bulan Mei kita rilis Slow, namanya single ya, Slow. Dan kemudian baru aja hari Senin lalu, tanggal 10 Agustus, kita rilis lagu kolaborasi Liburan Indie sama Vira Talisa. Jadi Liburan Indie ini sebenarnya sudah pernah dirilis tahun 2012. This is the power of collaboration. Ketika kita bawain lagi di tahun 2020, ada lirik yang diganti. Jadi kalau teman-teman tahu lagu Liburan ini kan nyebutin nama-nama musisi ya. Jadi ketika kita kolaborasi sama Vira di platform Reso gitu ya. Terus kemudian aku sama Mas Reza juga berpikir gimana caranya supaya ini nggak cuma kayak nge-cover lagu sendiri doang. Ngerti kan rasanya ya? Oke, Liburan ini dan aku harus merekamnya lagi bersama orang lain. And I feel like meng-cover lagu sendiri itu kan hal yang feel like gitu ya. But then ketika ada Vira, kita tuh tiba-tiba langsung kebayang suasana. Vira kan musiknya bossas banget gitu ya, klasik gitu lah. Dan langsung kebayang, kita bikin bossas. Aku yang biasanya pakai gitar string jadi pakai gitar nylon. Terus kemudian, this is the beauty of collaboration adalah karena Vira termasuk generasi di barat musisi indie generasi yang baru gitu ya. Kita memasukkan nama teman-temannya Vira juga, yang which is teman-temanku juga. Cuman mungkin nilai kedekatannya berbeda. Iya. Jadi kayak misalnya masukin ada Sal Priadi, ada Pamungkas. Ya, jadi anak-anak sekarang ya. Iya, jadi kayak ada lirik lalu ada kembali ke musik ini di TV, menikmati pagi, sore dan malam ditemani lagu efek rumah kaca. Lalu ada misalnya Pamungkas live Instagram, Kunto Aji Twitteran gitu. Karena kan emang Pamungkas kan emang lagi Instagram live banget. Iya. Si Aji kan emang Twitter lagi suka Twitter banget. Terus ada Sal Priadi sedang berpuisi because like he's so poetic gitu kan, so poetic gitu. Jadi emang dan aku suka karena when we collaborate to other musician gitu. Apalagi dia juga seorang songwriter gitu ya. Pengen tuh ketika membawakan lagu itu ada keterikatan satu dengan yang lain dengan lagu itu. Memang ini adalah lagu Endah Reza, tapi gimana ya membuat supaya temen kita satu kolaborasi ini juga involved to the song, involved with has some connection relate to the song. Dan dengan Vira membawakan itu dan kenal juga dekat dengan siapa yang dia sebutkan, otomatis kan it brings some new energy on it gitu. Nah itu makanya yang kita excited banget. Jadi di situ ada the power of collaboration dan juga ada connection juga karena di dalamnya adalah teman-teman yang dekat juga. Jadi memang rasanya spesial banget ya project ini ya. Makanya kan kenapa aku bilang songwriting is not about economical apa segala macam, faktornya banyak banget. If you want to dedicate music to someone, ketika kamu nulis lagu buat ibumu aja misalnya, atau buat siapa pacarmu atau siapa gitu, then you can just write it. Ini kan sama kayak aku bikin Liburan ini, I want to dedicate this song to my friends, teman-teman yang setiap kali aku nyanyikan dan orang-orang akan mengingat nama mereka from generation to generation. Gitu. Dan itu kan sebenarnya yang diinginkan gitu. Dan lagu tuh bisa sepersonal itu gitu. Fungsinya tuh banyak banget. It's not about supaya semua orang ini, enggak. Dia tuh justru malah very personal, very intimate. Dia bahkan sangat private. Itu. Nice. Yes, ini berarti udah bisa dinikmati ya? Sudah bisa dinikmati di platform Reso. Yeay, langsung meluncur. Oke, Endah. Thank you banget, Endah, udah sharing. Ini
by the way banyak banget sharingnya dan sangat-sangat berbobot. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa tergerak hatinya, semangat, dan ya pokoknya mengambil inspirasi dari Endah Widyastuti nih. Thank you banget. Aduh, terinspirasi aku sama dirimu yang sangat konsisten dan sharing knowledge dan sharing experience yang menurut aku mungkin tidak banyak orang yang constantly atau konsisten melakukan itu. Dan karena dirimu juga, aku terinspirasi juga bikin podcast Earhouse Songwriting Club. Dan yes, jadi kalau misalnya teman-teman yang kayak, aduh aku topiknya apa yang mau aku bahas, aku mau bikin nulis lagu apa ya, jadi bisa dengerin podcast Earhouse Songwriting Club. Itu biasanya keluar setiap tanggal 15 dan 30. Nice, itu selalu kayak ada bahasan dan aku selalu memutarkan lagu-lagu yang kalian kirim gitu. Oh gitu? Iya, jadi supaya ada motivasi, setiap minggu tuh selalu ada PR-nya apa, nanti mereka kirim. Jadi untuk memastikan aja bahwa, ini ada yang ngerjain PR. Oke, listeners tolong langsung cek Earhouse ya, Earhouse Podcast. Iya, Earhouse Songwriting Club. Earhouse Songwriting Club. Nice. Oke, teman-teman listeners langsung meluncur ke sana dan pastikan kalian ikutin programnya dan siapa tahu bisa lagu diputerin ya, Mbak ya. Iya, diputar dan juga sertakan semacam voice note gitu loh, lagu ini ceritanya tentang apa sih gitu. Penting banget. Iya, itu penting banget. Dan apa ya? Dan aku juga selalu live di Instagram Earhouse setiap hari Senin jam 9 malam untuk kayak kalau ada yang mau join perform live gitu ya. Jadi dan aku bisa kayak dengerin dan itu biasanya ada teman-teman lain juga yang apresiasi. Karena menurut aku selain kita harus belajar nulis lagu, kita juga harus belajar mendengarkan lagu orang. So we have to learn to listen to, right? Yes. Exactly. We have to learn to appreciate. Kita harus belajar untuk mengapresiasi, mendengarkan, memberi support karena apa yang ingin kamu dapatkan ketika kamu membuat lagu, ya itu yang kamu berikan ke orang gitu. So it's kind of a mutual impact, mutual reaction, mutual take and give gitu. Nice. Aduh, penting banget ya. Berarti ini gila nih. Podcast episode kali ini klop seakan-akan semesta mempertemukan kita nih. Iya banget. Juga, ya. Iya banget. Aduh, thank you banget. Makanya aku senang banget. So excited to be here. Yeah. Jangan bosan. Ini kayaknya sih bukan yang terakhir, Ndah. Wow. Tinggal kita ngobrol lagi Ndah. Ayo banget. Anytime kalau buat Indra Aziz Show, anytime. Luar biasa. Thank you. Yaudah kalau gitu kita tutup dulu hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Endah, terima kasih buat listeners juga yang udah mendengarkan. Jangan lupa follow podcast ini The Indra Aziz Show di platform podcast favorit kalian dan juga selalu gue suka bilang penutupannya semoga harimu menyenangkan. Dadah. Yay, bye.